Berjumpa lagi dengan kami pada kesempatan kali ini dalam program pelajaran Alkitab melalui buku Sekolah Sabat. Dan kita sudah sampai di pelajaran pekan yang ketujuh dari seri pelajaran Sekolah Sabat kita untuk triwulan ini dengan judul Menjalin Persahabatan dengan Allah, Sukacita Berbagi dalam Misinya. Dan pelajaran ketujuh kita dengan judul tema Membagikan Firman. Dan bersama dengan saya sudah ada Ilvan. Apa kabar Ilvan? Baik, puji Tuhan. Shalom para penonton. Baik, kita langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan sekaligus membahas untuk hari Sabtu petang dan Sabat petang dan hari Minggu. Ya, oke. Jadi Ilvan boleh dibagikan kepada kita ayat hafalan kita sepanjang minggu ini dari mana? Oke, alat hafalan kita terdapat dalam Yesaya 55 ayat 11. Kalau boleh saya bacakan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Oke, jadi membagikan firman di sini lebih rinci lagi mungkin seperti bersaksi ya. Tapi bukan bersaksi seperti yang pelajaran 2 atau 3 minggu yang lalu ya tentang kesaksian itu ya. Tetapi ini lebih untuk spesifik dalam bersaksi mengenai pengenalan kita akan Yesus dan firman Allah. Betul. Karena memang menarik ya. Kalau ada seseorang mengatakan bahwa kita bisa mempelajari kasih Allah itu melalui alam. Betul ya? Betul, ya. Kita bisa mengetahui firman Allah, bahkan firman Allah itu lewat alam. Iya, Allah berbahasa Allah kepada alam, menyampaikan kasihnya itu kepada manusia, firman Allah kepada alam. Tetapi alam ciptaan Tuhan itu tidak cukup. Betul. Karena alam itu sendiri tidak menceritakan tentang rencana keselamatan. Iya, dari Tuhan Yesus. Karena pada intinya seberapa jauh pun kita mengenal akan firman Allah, kalau kita tidak mengenal akan kabar keselamatan, yaitu kematian juru selamat kita Yesus Kristus, ya itu istilahnya anti klimaks ya. Ya betul kayak gitu ya. Iya, kayak kita sudah hampir tahu segalanya, mau download nih sudah 99% tiba-tiba 10% pelengkapnya itu. Iya, pelengkapnya kita nggak dapat kita nggak dapat penyempurnanya itu ya tentang Yesus itu sendiri. Kalau Ilvan sendiri ada perspektif lain nggak dari hari Sabat petang ini? Ya, kurang lebih dari yang udah diomongin sama Kak Ardin udah bener sih. Cuma saya ingin nambahin bagaimana kok kita mempelajari mengabarkan tentang Yesus, otomatis kita harus mengabarkan itu berdasarkan dari Alkitab. Ya, kita boleh bersaksi, kita boleh memberitakan tentang Yesus, base-nya dari Alkitab. Jadi kita boleh mengabarkan firman Tuhan itu benar-benar tersampaikan dari firman dari Alkitab itu sendiri. Baik, nanti kita akan secara terperinci setiap hari bagaimana bersaksi melalui membagikan firman Allah ini. Oke, kita langsung mulai aja nih sama Ilvan. Di sini kita akan belajar dari hari Minggu mengenai dasar-dasar yang kita tahu dulu sebelum kita memberikan kepada orang nih ya. Tentang ini judulnya lambang-lambang firman Allah. Oke. Ini menarik ini. Ada setidaknya kalau saya di sini nemuin ada 4 poin ya. Ilvan juga ya dari yang ayat yang suruh dibaca ini, 4 lambang ya. Iya. 4 lambang ya. Mazmur 119, 105, Yeremia 23, 29 dan Lukas 8 ayat 11 dan Matius 4 ayat 4. Oke, Ilvan boleh dong dibagikan apa aja yang Ilvan dapatkan mengenai lambang firman Allah ini. Apa aja dilambangkannya? Oke. Jadi kalau kita boleh belajar tentang hari Minggu ini, bagaimana kita kalau boleh membagikan firman Tuhan di sini menggunakan seperti lambang. Mungkin kalau kita boleh tahu biasanya kalau lambang itu kan mempunyai arti ya. Jadi ada artinya, pasti ada filosofinya. Betul, ada ceritanya. Kalau di sini di dalam Mazmur 119 ayat 105
Ini juga ayat favorit, ayat favorit saya. Hmm. Firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Otomatis firman Tuhan di sini dilambangkan seperti pelita. Pelita cahaya ya. Betul, cahaya. Jadi pelita itu kan fungsinya untuk menerangi kita. Ketika kita boleh membagikan firman Tuhan itu, otomatis firman-Nya itu kiranya boleh menerangi kepada orang yang boleh kita bagikan itu, kesaksian firman Tuhan itu. Lalu kalau pelita itu kan juga pasti kalau kita boleh tahu orang Jawa mungkin sentir tuh ya, kaki tian atau gimana kayak. Ya kalau sekarang ya lampu ya. Ya lampu, cuman kalau di sini pelita kan ada apinya, biasanya pakai api. Nah di sini dilambangkan juga firman Tuhan itu, api itu kan melengkapi pelita, boleh menyala, menerangi, dan api itu kan panas. Kalau di sini boleh membakar. Kalau kita boleh menyampaikan firman Tuhan, membagikan firman Tuhan itu boleh membakar apa itu ya, keegoisan kita, keserakahan kita. Kalau dalam mengubahkan boleh di sini. Kalau di sana api kasihnya itu boleh menghabiskan. Kalau diibaratkan api ini boleh menghabiskan sampah-sampah keegoisan ya manusia, sifat-sifat manusia lah yang membuat firman Tuhan itu akhirnya nggak sampai kepada orang yang boleh kita bagikan. Lalu ada palu juga ya. Nah orang itu ya. Palu itu juga kan keras ya. Jadi boleh menghancurkan sifat-sifat dosa manusia itu juga sih. Habis dibakar di palu. Bersihin namanya. Lalu ada juga lambangnya seperti benih. Nah, kalau kita boleh tahu benih itu kan kayak bibit tanaman dan benih. Itu merupakan sebuah sumber kehidupan. Jadi kalau bibit itu memberi kehidupan, sama juga firman Tuhan itu juga memberi kehidupan. Namun juga bibit itu tidak bisa serta-merta langsung memberi kehidupan, tetapi membutuhkan waktu, membutuhkan perawatan namanya sepertinya. Kalau kita boleh memberikan firman Tuhan ya setidaknya ada follow up lah namanya, boleh dibagikan. Yang jelas memberi kehidupan ya. Yang pasti untuk memberi kehidupan juga membutuhkan waktu. Lalu yang terakhir kalau boleh kita baca juga dalam Matius 4 ayat 4 itu firman Tuhan dilambangkan seperti roti. Roti kan kalau kita tahu sendiri, kalau kita kelaparan mungkin makan roti rasanya akan sangat ganjil banget di perut kan, kenyang gitu. Kurang lebih firman Tuhan mengenyangkan. Sangat mengenyangkan. Mengenyangkan. Kurang lebih seperti itu sih yang boleh. Kalau boleh saya tambahin dari keempat poin yang sudah Ilvan sampaikan tadi tentang lambang-lambang ini tadi ya. Sebenarnya dari cahaya, dari pelita tadi, lalu api, palu, benih, dan juga firman Tuhan itu seperti roti. Keempat-empatnya ini melambangkan bahwa firman itu bisa mengubahkan kehidupan kita. Betul ya. Yang terutama kelihatan berubah. Jadi garis besarnya persamaannya adalah dari keempat hal ini, keempat lambang ini adalah mengubahkan kehidupan manusia. Yang pasti. Jadi kalau kita memahami tapi kalau kita tidak berubah ya itu sama saja ya. Sama saja nggak ada perubahan ya. Jadi saudara-saudara, dari pelajaran hari ini, jadi tantangan untuk kita, bagaimana kita bisa memahami lambang-lambang daripada firman Allah ini dalam kehidupan masing-masing pribadi kita. Masing-masing kita boleh memahami bagaimana Allah sudah melambangkan firman-firman Allah ini dalam kehidupan kita, dan kita mengalami pengalaman pribadi yang berbeda-beda masing-masing, tentunya pasti kita bisa rasakan. Dan saya juga mengajak para penonton semua yang menyaksikan tayangan ini untuk boleh membaca pelajaran Sekolah Sahabatnya ya, karena program pelajaran Alkitab kita pada kesempatan kali ini adalah memang untuk mengajak saudara-saudara untuk mempelajari Sekolah Sahabatnya ya setiap hari. Baik, mungkin sampai di sini untuk pembahasan kita bersama dengan Ilvan kesempatan hari ini, supaya dapat membantu kita untuk boleh mengenal kasih Allah melalui pelajaran Sekolah Sahabat yang kali ini mempelajari tentang membagikan firman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan memberkati.